Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Di kota Yangzhou di rumah keluarga Lin. Lin Hai sedang duduk sendirian di salah satu kamar dengan penuh kerinduan menatap potret di dinding. Itu adalah potret seorang wanita yang sangat cantik. Matanya biru tua seperti lautan yang tenang. Mengejutkan ada seekor binatang buas yang melilit bahunya. Itu tampak seperti seekor ular tapi itu bukanlah seperti ular biasa. Ia tampak mengangkat kepalanya tinggi-tinggi melihat ke segala sesuatu seolah-olah dewa kuno yang memandang rendah pada makhluk di bawahnya. Matanya dari potret ini saja akan membakar jiwa Anda dan meninggalkan kesan yang abadi. Meng He, sepertinya Lin Feng kecil akhirnya menjadi dewasa. Saya melihat lebih banyak dirimu di dalam dirinya setiap hari dan dia bahkan mewarisi roh kamu. Mungkin dia tidak tahu apa arti roh ini tetapi pada saat rohnya terbangun, dia akan melihat betapa hebatnya hadiah yang diberikan ibunya kepadanya. Harinya akan tiba ketika roh ular yang tidak berguna itu akan mengguncang dunia. Putra kami bukanlah sampah, dia selalu memiliki potensi keagungan sejati yang tersembunyi di dalam dirinya. Lin Hai berdiri di depan potret itu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi penuh cinta dan juga kesedihan yang aneh. Mereka semua berpikir bahwa saya telah kehilangan ingatan, tetapi saya tidak akan pernah bisa melupakan Anda seumur hidup saya. Saat roh Lin Feng terbangun, aku akan menceritakan semuanya padanya. Segera dia akan memasuki kekaisaran dan mengikuti jalan yang ditakdirkannya. Mata Lin Hai menunjukkan emosi yang kuat mengalir di dalam dirinya. Dia pernah ragu bahwa putranya akan bisa membangkitkan rohnya. Putranya tidak biasa dan sekarang dia akhirnya bisa melihat terbukanya potensi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Lin Hai yakin rohnya Lin Feng akan segera terbangun. Lin Feng sebenarnya tidak tahu rahasia yang disembunyikan oleh orang tuanya. Dia tidak memiliki kenangan tentang ibunya. Lin Hai tidak pernah memberitahu Lin Feng apapun tentang roh ularnya. Lin Feng telah melumpuhkan kultivasi Lin Heng yang membuatnya merasa lega seolah beban di hatinya telah terangkat. Itu berarti penyesalan terakhir Lin Feng sebelum kematiannya lenyap. Dia akhirnya membalas dendam. Lin Feng tidak akan segera pergi ketika dia bisa berlatih dan mendapatkan lebih banyak pengalaman di Stormy Gorge. Setiap orang yang datang ke Stormy Gorge melakukannya dengan tujuan tunggal untuk menjadi lebih kuat. Bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memprovokasi orang lain, dia yakin orang lain akan datang untuk melawannya. Lin Feng sebenarnya tidak tahu rahasia yang disembunyikan oleh orang tuanya. Dia tidak memiliki kenangan tentang ibunya. Lin Hai tidak pernah memberitahu Lin Feng apapun tentang roh ularnya. Lin Feng telah melumpuhkan kultivasi Lin Heng yang membuatnya merasa lega seolah beban di hatinya telah terangkat. Itu berarti penyesalan terakhir Lin Feng sebelum kematiannya lenyap. Dia akhirnya membalas dendam. Lin Feng tidak akan segera pergi ketika dia bisa berlatih dan mendapatkan lebih banyak pengalaman di Stormy Gorge. Setiap orang yang datang ke Stormy Gorge melakukannya dengan tujuan tunggal untuk menjadi lebih kuat. Bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memprovokasi orang lain, dia yakin orang lain akan datang untuk melawannya. Itu kamu, kata suara dingin dan terpisah. Lin Feng melihat sekeliling mencari suara dan melihat tubuh wanita cantik, setiap lekukan sepertinya tercetak dalam ingatannya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, siluetnya mempesona. Lin Feng merasa ragu-ragu karena gadis itu mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Dia tidak mengenal banyak orang di Sekte Yun Hai. Dia mengenal Han Men, King Yi dan juga Jing Yun. Orang itu jelas tidak mungkin salah satu dari mereka, mungkinkah seseorang yang dia kenal sebagai Lin Feng yang lama. Lin Feng bingung. Terakhir kali kita bertemu, kamu lari dengan kecepatan yang bahkan aku tidak bisa mengejarnya. Haruskah kita menguji seberapa baik keterampilan melarikan diri kamu sekarang? Kita berada di tempat terbuka tanpa ada tempat untuk lari. Kata gadis di depannya sambil tertawa dingin. Gadis itu mengambil anak panah dari tabungnya dan meraih busur yang diikat di punggungnya. Lin Feng segera tahu dan dia mengenalinya. Dia ingat semuanya, dia adalah Liu Fei, gadis dari mata air panas di pegunungan. Lin Feng dengan kuat mengingat namanya karena panah Liu Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh hampir mengakhiri hidupnya pada pertemuan terakhir mereka. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, dia tahu dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya jadi dia segera menggunakan rohnya. Lin Feng bisa merasakan bahwa Liu Fei menargetkannya dan dia perlahan-lahan dikunci sebagai targetnya.
Busur adalah senjata pilihan untuk petarung jarak jauh, namun busur itu tidak memiliki kemampuan dalam pertarungan jarak dekat. Jika aku tidak memberi jarak di antara kita, akan lebih sulit bagi senjatanya untuk menunjukkan potensi sebenarnya, pikir Lin Feng. Dia sama sekali tidak ragu-ragu dan berlari ke arah Liu Fei dengan kecepatan yang mengejutkan. Kamu benar-benar ingin menghadapi aku dalam pertempuran jarak dekat, kata Liu Fei sambil tertawa sinis. Dia menarik panah itu dan dalam sekejap panah itu melesat dari haluan. Anak panah itu menciptakan tekanan luar biasa disertai dengan suara mendesis. Tali busur masih bergetar dengan suara mendengung. Klang, Lin Feng menghunus pedang dari punggungnya. 9 gelombang besar, roaring thunder. 9 gelombang besar mengalir keluar dari tangan kiri Lin Feng dan menembak keluar. Kekuatan panah melemah dengan setiap gelombang yang bertabrakan dengannya. Kemudian ketika kekuatan gabungan 9 gelombang berat dan guntur menderu melanda, panah tak bernyawa itu retak menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Kelincahan gelombang cahaya bulan. Tubuhnya tidak berhenti bahkan sepersekian detik. Dia terus bergerak mendekat saat menggunakan teknik 9 gelombang berat untuk mengganggu udara di sekitarnya. Teknik kelincahan gelombang cahaya bulannya sangat halus seolah-olah dia sudah menggunakannya jutaan kali sebelumnya. Liu Fei tidak hanya memiliki wajah yang cantik tetapi dia juga memiliki kekuatan tempur yang kuat. Dia berada di urutan ke-8 dalam daftar peringkat murid. Dia tahu Lin Feng ingin menutup jarak sehingga dia melompat kembali segera setelah menembakkan panahnya. Dia ahli dalam bertarung dengan busur dan dia jelas telah mempelajari beberapa keterampilan gerakan yang sangat baik. Pada saat Lin Feng telah mematahkan panah pertama menjadi 2, tangannya sudah mengisi busurnya dengan ki dalam jumlah besar, tapi kali ini, dengan 3 anak panah di tempatnya. Selamat tinggal, kata Lin Feng yang berlari dengan kecepatan luar biasa. Dia kemudian tiba-tiba mengubah tujuan dan melompat ke arah hutan kecil. Teknik gerakan Liu Fei sangat luar biasa. Namun teknik Lin Feng hanya satu rambut yang lebih baik dari teknik Liu Fei. Meskipun dia bisa mendekat, itu membutuhkan waktu. Selama waktu yang singkat ini sudah cukup bagi Liu Fei untuk menembakkan beberapa anak panah. Dia baru saja mencoba menembakkan 3 anak panah sekaligus dan dengan 3 anak panah yang ditembakkan dari busurnya, Lin Feng bisa merasakan ancaman langsung bagi hidupnya. Itulah sebabnya saat Lin Feng melihat bahwa dia meletakkan 3 anak panah ke busurnya, dia dengan cepat mengubah rencananya dan memutuskan untuk melarikan diri dari pandangan. Itu adalah cara terbaik untuk menghalangi strategi bertarung Liu Fei. Juga saat bertarung di area terbuka jarak antara mereka sangat jauh namun di hutan pepohonan ini dia membutuhkan jarak pandang untuk membidiknya. Liu Fei menggunakan roh panahnya pasti bisa mengeluarkan potensi bertarung maksimumnya di dataran terbuka. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Sepertinya saya telah meremehkan kekuatan seorang kultivator yang telah mencapai lapisan Ki ke-9, tidak mudah untuk bertarung dan menang, pikir Lin Feng merasa murung. Dia tidak tahu bahwa Liu Fei telah mencapai lapisan Ki ke-9 yang merupakan lapisan Ki tertinggi sebelum naik pangkat. Dia sudah bisa mengendalikan roh panah dan busurnya secara harmonis menggunakan Ki-nya. Kekuatan jarak jauhnya adalah mimpi buruk untuk musuhnya. Pikiran sebelumnya berkelahi dengan murid lapisan Ki ke-9 dan dengan mudah menang segera pupus. Tapi Lin Feng tidak putus asa. Dia yakin bahwa jika dia berhasil membuat Liu Fei memasuki hutan pepohonan maka kemenangan akan menjadi miliknya. Liu Fei tertawa ironis di belakangnya. Dia mulai menarik tali busur yang mengeluarkan tekanan kuat saat ditarik semakin jauh. Sensasi yang intens dan mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Lin Feng mengerti Liu Fei akan menembak dan tubuhnya memperingatkan dia tentang bahaya. Lin Feng memegang pedangnya dengan erat di tangannya. Dia hanya membutuhkan 2 napas untuk mencapai hutan pepohonan dan dia akan aman. Kemana kamu lari? Kata Liu Fei dengan nada sedikit panik. Sebuah pedang tiba-tiba muncul dan mengejutkan Lin Feng. Dia bisa merasakan bahwa dia dalam bahaya besar. Dia sedang berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya ketika tiba-tiba dia berhenti dan kemudian melompat mundur. Boom! Bumi yang rusak terbang kemana-mana. Ada ledakan di depan Lin Feng dan tanda pedang yang sangat dalam muncul meninggalkan kawah di tanah. Jika Lin Feng terus berjalan menuju hutan dan bahkan terlambat sedetik maka pedang itu akan memotong tubuh Lin Feng. Ekspresi Lin Feng berubah saat dia melihat seorang pria di hutan yang mengenakan jubah putih dan memegang pedang panjang di tangannya.
Sesaat yang lalu, pedangnya yang menciptakan tanda di tanah. Liu Fei, apakah serangga itu menyinggungmu? Apakah kamu ingin saya membantumu membunuh serangga ini? Murid yang berdiri di hutan itu dengan jijik memandang Lin Feng dan tampak seperti seseorang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Di matanya, Lin Feng adalah seekor semut dan dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Liu Fei hanya harus mengangguk dan memberinya sinyal untuk bertindak. Dia akan segera membunuh Lin Feng jika dia meminta untuk melakukannya. Bahkan jika sekte tersebut melarang membunuh sesama murid secara langsung, tidak akan ada alasan bagi mereka untuk menghukumnya karena dia memiliki status tinggi di atas serangga itu yang membuatnya tidak tersentuh. Salah satu murid elit sekte, Lin Feng melihat lencana di pakaian pria itu. Lin Feng gemetar ketakutan dan merasa seperti waktu itu sendiri telah membeku. Jika Liu Fei memintanya untuk menyerang Lin Feng maka dia akan melakukannya. Lin Feng harus menghindar dengan kecepatan tertingginya atau dia akan segera dipenggal. Yu Hao, berhentilah mencampuri urusan orang lain. Liu Fei berkata tapi dia tidak menembakkan panahnya. Bukan karena dia menunjukkan belas kasihan kepada Lin Feng atau telah memaafkannya, itu hanya karena Yu Hao sedang merayunya tetapi dia sama sekali tidak tertarik padanya. Jadi dia tidak meminta bantuannya, karena dia tidak ingin berhutang apapun kepada Yu Hao, dan menggunakan momen ini untuk membunuh Lin Feng akan membuatnya berhutang budi pada Yu Hao. Dia memanggil kembali rohnya ke dalam tubuhnya dan meletakkan busurnya kembali ke punggungnya. Dia berkata kepada Lin Feng, anggap dirimu beruntung kali ini, lain kali hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah tidak bertemu denganku, jika tidak, kamu tidak akan seberuntung hari ini. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Liu Fei, mengapa kamu selalu pergi dengan segera? Kata Yu Hao menggelengkan kepalanya lalu segera menembak ke kejauhan, bahkan tidak melihat ke arah Lin Feng. Boom! Suara ledakan lain terdengar di depan Lin Feng dan bekas pedang yang sangat dalam tertinggal di tanah. Anggap dirimu serangga yang beruntung, lain kali aku melihatmu memprovokasi Liu Fei. Aku pasti menghancurkanmu, kata Yu Hao yang suaranya datang dari tempat yang jauh. Lin Feng masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sedikit pun. Meskipun pedang itu telah menyebabkan ledakan di depannya, dia entah kenapa tidak merasa takut. Liu Fei mengira dia sangat kuat dan karena Lin Feng berani datang ke pemandian air panas di mana dia berlatih untuk memprovokasinya, dia ingin membunuhnya. Yu Hao adalah murid elit dan kekuatannya sangat kuat. Dia tidak punya alasan atau kebencian terhadap Lin Feng, tetapi juga akan membunuhnya tanpa berbicara sepatah kata pun kepadanya. Lin Feng telah berada di dunia ini untuk waktu yang singkat tetapi Lin Feng telah memahami dan belajar dari pengalaman tentang apa artinya menjadi kuat, dihormati, dan menjadi kejam. Yu Hao, ketika aku mencapai lapisan Lingqi, kamu akan melihat ke dalam mata serangga ini saat aku mengambil pedang dari tanganmu dan kemudian menusukkannya ke dalam hatimu. Lin Feng melihat tanda yang sangat dalam yang ditinggalkan oleh pedang di tanah dan seberkas cahaya melintas di benaknya, tepat setelah dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dia yakin suatu hari nanti kerja keras dan bakat bawaannya akan membuatnya cukup kuat untuk membalas dendam dan dia percaya hari itu tidak akan jauh lagi. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.